Cuma saya mengingatkan saja kalau Pak Anggi, yaitu materinya tentang Mu'tazilah, kemudian Pak Irwan konsep perbuatan manusia antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah, kemudian Ibunda Nur Abidah akhlak menurut Ibnu Miskawai, dan Thariqat dan ilmu sosial oleh Bapak Sugiono. Untuk itu bagi teman-teman semuanya, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau ada tanggapan, monggo disilahkan langsung tunjuk pemateri yang siapa. Terima kasih, monggo. Yang mana yang ditanyakan? Atau yang empat-empatnya atau empat-empatnya ditanya satu-satu nih, monggo. Langsung sebut nama ya, kalau tanya bisa laporan nanti. Monggo Pak Rudi. Bener ya Pak Rudi ya? Iya. Baik. Saya mau ke Pak Giro dulu. Ngancam mak tangga ya. Dari menurut penjabaran Anda, Thariqat apakah puncak tertinggi dari pendalaman sikap atau perbuatan untuk menuju surganya Allah? Itu pertanyaan saya. Ya, menurut Anda itu bisa jalan menuju pada Allah bukan. Tapi secara bahasa, secara kamus bahwa Thariqat itu adalah jalan, secara simologi atau secara yang diinginkan, yang secara pengetahuan bahwa Thariqat adalah jalan menuju pendekatan diri kepada Allah. Jalan, berupa jalan, metode atau cara. Dan jalan itu masih banyak. Kalau menurut disiplin ilmu Thariqat, kemarin kan sudah ada banyak fase-fasenya ya, dari syariat, Thariqat, hakikat, kemudian makrifat. Itu kalau menurut ala Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut yang lain, disiplin yang lain. Berarti bukan salah satunya apa puncak tertinggi ya, bukan ya? Bukan. Seperti banyak yang lain. Juga perlu dipahami bahwa kadang-kadang bagi salib orang yang bertarekat itu juga banyak yang gagal. Banyak yang gagal, bukan orang yang bertarekat itu terus tinggi. Waktu karo ke apa itu ke RSU, tidak semua orang yang setelah ke RSU itu sembuh. Banyak yang berpulang mati juga ada. Analoginya Secara dasarnya ya. Terima kasih. Ya, sudah. Sudah. Ya, monggo yang lain. Barangkali ada tanggapan yang lain, Yai Wincen. Itu. Saya tanya ya. Terima kasih. Yang Pak Aziz. Dari Pak Anggi, manusia tadi dijelaskan manusia itu apa? Satu sisi tadi menjelaskan bahwa manusia itu yang penting itu badannya, bukan jiwanya. Tapi kemudian menurut siapa lagi manusia itu bukan badannya, tapi manusia itu jiwanya, bukan badannya. Ini kok seperti kontra. Kemudian tentang Mu'tazilah, orang atau kelompok yang disebut Mu'tazilah tadi itu sebenarnya dia itu bukan kelompok Mu'tazilah, tapi ada kelompok ahlul adli wa tauhid. Kemudian karena keluar dari pendidikannya Hasan al-Basri, maka kemudian dikatakan Mu'tazilah. Tapi tadi juga disampaikan orang Yahudi pun memberi julukan kepada ahlul adli wa tauhid, ini juga Mu'tazilah. Jadi orang Yahudi ini memberikan julukan Mu'tazilah itu latar belakangnya apa tadi. Kemudian yang tentang yang Mas Erwan, Pak Erwan, ini tentang perbuatan manusia. Ini saya belajar menjadi penguji. Belajar dan tesis. Betul. Jadi itu merupakan mungkin Mas Kunjan. Apa namanya? Ungkapan atau pernyataan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Kalau saya pikir-pikir kayaknya kok lebih betul Mu'tazilah.
Tapi ya saya khawatir saya kalau bilang betul Mu'tazilah nanti itu gitu. Kalau menurut Asy'ariyah perbuatan manusia itu lemah. Makanya perbuatan manusia semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Baik itu perbuatan dosa atau perbuatan yang berpahala. Tetapi menurut Mu'tazilah manusia itu mempunyai kuasa. Jadi ketika manusia itu berbuat jelek, ia akan menerima konsekuensinya yaitu dosa. Tetapi ketika dia berbuat baik, maka dia akan menerima pahala. Kayaknya menurut logika kok ya memang seperti itu gitu ya. Tapi jadinya menurut Asy'ariyah ketika Allah menciptakan ini diciptakan sebagai orang yang abid, ya, orang yang ahli ibadah. Di sini ini diciptakan orang yang selalu berbuat jahat. Dan itu yang menciptakan manusia itu tidak punya kehendak apa-apa. Kira-kira kalau dimuarakan pada keadilan itu kira-kira Allah itu keadilannya gitu. Itu sebenarnya juga jadi pertanyaan saya sejak dulu. Dipendam gitu Pak. Makanya ketika ini ada kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang tentang filsafat akhlak. Akhlak itu kan mestinya kan ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih akhlak itu ya difilsafati? Tujuan berfilsafat tentang akhlak ini apa? Jadi seolah-olah ini kita hanya teoritis di alam di dunia maya saja, tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalau Ibnu Miskawih ini seorang ahli pendidikan, kira-kira konsep pendidikan yang terbaik itu yang bagaimana sehingga nanti kita yang ahli di dalam pendidikan ini yang bekerja di lembaga pendidikan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pendidikan lebih maju. Itu kemudian yang terakhir Pak Kyoto. Thariqah adalah jalan menuju pendekatan diri kepada Allah. Kemudian kaitannya dengan ilmu sosial ini kayaknya kok tidak terkait ya. Ini hubungannya ini bagaimana? Hal yang terakhir tadi dijelaskan bahwa thariqah itu adalah bagian daripada ilmu-ilmu sosial. Tetapi kok saya belum menemukan hubungan secara korelasi secara signifikannya bahwa thariqah itu punya hubungan dengan ilmu sosial itu yang bagaimana? Terima kasih. Sudah cukup, itu banyak sekali pertanyaannya. Kabeh diratani, diincipi semuanya. Yang pertama mungkin ditujukan kepada Pak Anggi. Ya, langsung mau ke Pak Anggi. Itu ini saya tanya sudah bukan berarti memuji, tapi bukan. Kita harus. Saya urip untuk bagian laporan. Jadi saya menjawab pertanyaan Mbak Aziz yang pertama, yaitu tadi ada yang berpendapat bahwa hakikat manusia itu adalah badannya bukan jiwanya. Itu adalah pendapat dari Abu Zail al-Arab. Jadi Abu Zail ini adalah pemimpin aliran Mu'tazilah Basrah. Jadi ada bermacam-macam versi Mu'tazilah versi Basrah. Ada yang Baghdad, terus versi Ibrahim bin Sayyad, nanti beda-beda. Nah, pemikiran dari Abu Zail al-Alab ini berpendapat bahwa hakikat manusia adalah badannya, bukan jiwanya. Jadi yang berbuat itu adalah badannya, bukan jiwanya, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Sedangkan Ibrahim bin Sayyad an-Nazam ini memang pendapatnya berlainan dengan orang-orang Mu'tazilah lainnya, bahwa hakikat manusia adalah jiwanya, bukan badannya. Badan adalah penjara jiwa. Kalau lepas dari badan, maka akan kembali ke alamnya. Jadi yang berbuat sesuatu, baik itu perbuatan baik atau buruk, itu adalah jiwa seseorang itu. Jadi badan itu tidak bertanggung jawab atas
adalah pendapat Ahmad Amin dalam bukunya Fajar Islam itu bahwa mula-mula memberikan nama Mu'tazilah adalah orang-orang Yahudi pada abad keempat atau ketiga sebelum Nabi Isa lahir. Itu golongan Yahudi apa ini, Paris atau apa ini bacanya, yang artinya memisahkan diri. Itu adalah sebutan untuk orang-orang Mu'tazilah bahwa berdirinya golongan Yahudi Paris ini mirip dengan golongan Mu'tazilah, yaitu bahwasanya perbuatan manusia itu bukan Tuhan yang mengadakannya. Akan tetapi pendapat ini tidak sama atas motif berdirinya golongan Mu'tazilah dan Paris. Ini menurut pendapat dari Ahmad Amin. Jadi membandingkan berdirinya golongan Yahudi dengan Mu'tazilah tadi dikatakan sama, padahal itu berbeda. Selanjutnya mau kembalikan ke Pak Aziz. Gimana? Sudah ya, dianggap puas mawon ya. Kalau tidak puas dari kepuasan tempat lain. Nanti juga disampaikan ke Pak dokternya. Monggo Pak Irwan. Terima kasih Aziz tentang konsep perbuatan manusia menurut alas syariah dan Mu'tazilah. Ini memang bertolak belakang ya. Yang alas syariah itu semuanya dalam Tuhan. La haula wala quwata illa billah, itu konsepnya alas syariah. Ada daya dan upaya manusia itu hanya Perangkat pelaku sebagai objek. Nah, makanya perlu digarisbawahi di sini tadi kita berbuat baik. Mana tadi ya? Jika seorang berbuat baik, laksana. Kita berbuat baik, Tuhanlah yang menggerakkan, dan kalau kita berbuat jelek, maka itu sudah dikehendaki Tuhan. Ya, dalam arti kita sudah tidak punya, kalau sudah dikehendaki berarti secara rasional, berarti kita juga tetap tidak punya daya untuk melanggar, artinya melaksanakan selain yang sudah dikehendaki oleh Allah. Itu yang menurut al-syariah. Sedangkan menurut Mu'tazilah memang yang cenderung kita lakukan sehari-hari ya. Memang yang cenderung kita dengarkan, kalau kita berbuat salah itu pasti dosa, pasti punya adab. Kalau kita berbuat baik itu pasti berpahala dan masuk surga. Nah, di antara kedua ini memang sedikit bedanya titis ini. Bedanya titis kalau dalam pelaksanaan sehari-hari kadang-kadang juga kita bingung. Yang jadi pertanyaan tadi adalah ya, maha adilnya Allah gimana? Kalau sudah semuanya itu kehendak Allah. Ya. Keadilan Allah terletak di mana? Nah, karena pertanyaan begini Pak Aziz, kita kembalikan bahwa Allah adalah zat yang paling maha adil dan seadil-adilnya. Dibuktikan dari mana? Adalah jika kita tarik dari qada dan qadarnya, dari takdirnya, kita di Lauhul Mahfuz itu kan sudah ditetapkan, ya ditetapkan. Namun ada dua kategori ya. Takdir itu adalah paten, takdir yang paten dan bisa diubah. Takdir mu'alaf dan takdir mubrom. Nah, itu memang baru bahasanya. Ya, mu'alaf apa? Mubrom. Nah, takdir yang melekat pada makhluknya. Nah, jangan lupa di sini adalah ada campur tangan manusia dalam membentuk karakter, usaha merubah dari takdir Allah. Jadi di situ Pak, maha adilnya Allah itu adalah terletak di sini. Allah sudah memberi kita bekal akal dalam untuk berpikir, namun semuanya itu tetap dalam koridor itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah. Tapi ada hal-hal yang melekat pada makhluknya. Contoh seperti dalam mendidik anak dan sebagainya, itu melekat pada makhluknya. Adapun wis diduwidik, pondok dan sebagainya, endingnya kok tetap ya tidak, gampangan endingnya kok tetap menjadi jelek. Nah, itu kan sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi dua pendapat ini kalau menurut saya, menurut pandangan saya adalah
dan sering kita lakukan pada pembukaan acara dan sebagainya kan biasa diakhiri apa yang saya katakan benar dari awal, apa yang salah dari saya itu kami nafsikan dari saya sendiri kan. Dan mungkin itu Pak Aziz, barangkali ada tambahan ya. Saya ini sangat sulit jelaskan. Monggo. Ya. Gimana Pak? Iya, maksud saya kira-kira Mu'tazilah itu nggak tahu lah kalau ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu tadi ya. Ya. Ya, kalau Mu'tazilah adalah cenderung seperti tadi adalah mengedepankan rasio, mengedepankan akalnya. Jadi sehingga saking bebasnya lupa kalau ada konsep lama-lama begitu. Iya. Angel lagi. Cupe. Konsep pendidikan terbaik itu yang bagaimana? Mungkin hanya stimulus saja ya. Pak Aziz tadi yang tanya ke Bu Nur Abida, akhlak kenapa difilsafati? Nah, sekilas seperti itu. Nah, kemudian konsep pendidikan yang terbaik itu yang bagaimana? Yang menurut Ibnu Miskawai. Monggo. Kenapa kok anak perlu difilsafati Pak? Menurut panjenengan mawon. Karena filsafat itu bisa dijadikan ilmu, Pak. Karena bisa dikembangkan kalau menurut saya itu. Filsafat akhlak kan di sini. Akhlak seseorang itu kan macam-macam. Ya, ada yang Jawabannya. aja. Nggih, monggo. Santai, betul santai cek, betul santai. Pak Luis. Jangan lagi. Kita iman ini. Nggak bisa. Kenapa akhlak perlu difilsafati? Itu ilmu ya, ilmu yang makar itu lebih benar dari wasi. Sama belajar. Semata pun buku pun detik gitu. Karena filsafat itu. Itu gitu. Monggo dibantu Pak Rudi, aku yang lain. Mungkin Pak Rudi tahu. Mas Rudi. Jadi saya hanya mau puas. Nggih ya. Puas nggak puas terserah Anda. Lah iya. Katanya setuju atau tidak setuju kan terserah. Nggih, terserah. Kan gitu. Karena filsafat dari kepuasan kepada karena filsafat itu adalah ilmu. Ngoten terus ya Pak. Kembali ke yang lain monggo. Karena filsafat itu adalah ilmu. Terus begini Pak Jis, terpuas. Karena puas. Bukan alat pemuas. Filsafat itu adalah ilmu ya. Ayo Bu, jenengan jawab. Karena ilmu itu berarti harus dipelajari yang gitu ya. Akhlak kenapa difilsafati yuk? Karena akhlak itu tidak semua orang bisa menjalani atau di sini tadi kan akhlak itu berupa Ya, Pak. perbuatan ya. Ya maksudnya kayak di karya-karya di Mas Kawe, kitab-kitab yang tadi dengan misalnya jadi yang Jinan sebutkan itu di situ itu kira-kira ya tentang ajaran-ajaran akhlak. Bagaimana kalau bersama dengan seseorang itu apa yang harus dilakukan itu mungkin seperti itu lah karya-karyanya ini Mas Kawe itu. Ya, seperti itu Pak Kaya. Di sini ada Mungkin saya bantu jawab ya. ya. Tadi dijelaskan sama Ustazah bahwasanya akhlak itu adalah keadaan jiwa yang spontan atau kebiasaan atau latihan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak itu bisa dibentuk, tidak kodrat. Jadi katakanlah jika sosialnya atau lingkungannya itu baik, maka akhlaknya bisa baik. Jika lingkungannya buruk, maka bisa buruk. Tapi bisa jadi lingkungannya buruk, dia baik karena di dalam keluarganya itu dibentuk menjadi akhlak yang baik. Jadi bahwasanya akhlak itu tergantung lingkungan sosialnya.
tidak tumbuh dengan sendirinya. Seperti itu Pak Aziz. Jadi saya menambahi juga. Jadi filsafat itu adalah sebuah alat. Jadi filsafat juga bisa disebut sebagai ilmu. Ya, jadi filsafat adalah hasil sebuah pemikiran, filsafat juga sebagai alat. Nah, kalau filsafatnya itu sudah salah, kita menyikapi segala sesuatunya itu salah, otomatis akhlak itu akan menjadi terjerumus, akan jelek ini. Jadi akhlak itu akan salah. Jadi kenapa akhlak harus difilsafati? Iya, karena filsafat adalah alat untuk menciptakan ilmu yang pas, menciptakan akhlak yang pas. Kalau tanpa alat, tanpa filsafat, maka akhlak itu tidak akan tercetus. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Jadi filsafat adalah sebuah ilmu itu memang diakui oleh banyak orang. Filsafat yang akan menjadikan akhlak itu baik atau jeleknya, alat sebagai penumbuhnya, pencetusnya jelek dan baiknya akhlak. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Siapa namanya tadi? Pak siapa? Anton. Pak Anton. Monggo. Lanjut pertanyaan yang kedua Bu Nur Abida. Untuk pertanyaan kedua yaitu konsep dari Ibnu Maskawai, Pak. Menurut Ibnu Maskawai, moral atau akhlak adalah suatu sikap mental halus yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Dalam konsep pendidikan Ibnu Maskawai menunjukkan bahwa manusia sebagai daya berpikir, daya bernafsu, hikmah, unsur-unsur inilah yang sangat mempengaruhi sikap dan perbuatan manusia dan bagaimana manusia bersikap berani, sederhana, dan juga bersikap adil. Konsep ini merupakan landasan pikir bahwa konsep pendidikan beliau adalah pendidikan yang berbasis moral education. Berarti intinya konsep yang berbasis moral education itu yang terbaik. Moral education. Betul Pak Yai Aziz, saya Kuncen. Konsep moral education. Untuk yang terakhir pertanyaan dari Pak Aziz kepada Pak Sugiono. Sugianto, Pak. Sugioto. Education. Sugiarto. Sugiono ya. Oh, Sugioto. Aku boleh ya uang. Nggih. Apa hubungan antara thariqah dan perlu kita pahami sosial? Tentang ilmu sosial. Ilmu sosial itu adalah ilmu Sugioto. Manusia bagian dari masyarakat. Hubungan manusia pada manusia dalam masyarakat ini ilmu sosial. Sehingga dalam mempelajari itu tercipta fan-fan atau cabang-cabang dari beberapa ilmu, ekonomi, sosial, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa thariqat adalah bagian dari ilmu sosial? Karena di dalam thariqat, tanda kutip, kalau tadi saya mengatakan bahwa thariqat adalah jalan menuju kepada Allah, tapi ada satu definisi lagi, bahwa thariqat adalah sebuah organisasi. Thariqat adalah sebuah organisasi perkumpulan seorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan tingkatan atau kadar-kadar tertentu atau tingkatan fase-fase tertentu, ada murid, ada mursyid dan lain sebagainya. Dan komunitas ini semakin lama semakin banyak. Komunitasnya tutup membangun thariqat Qadiriyah Wanan Sabendiyah. Kan ada beberapa itu bahkan beberapa komunitas. Karena ini sudah menjadi komunitas. Kalau tadi kan menjadi individu, karena ini menjadi komunitas, maka komunitas ini menciptakan satu ilmu tersendiri. Nah, maksud saya seperti itu, bahwa thariqat dalam artian adalah organisasi. Ini menciptakan tadi ilmu sosial budayanya orang berthariqat itu seperti ini dan lain sebagainya.
Itu ditanya. Sudah banyak sekali. Saya tambahan gini. Iya, monggo. Tambahan bahasa sederhananya adalah toriko pada toriko tertentu adalah mempengaruhi sikap sosial dari jamaah atau seseorang. Contoh toriko A, terus cara bergaul dan bermasyarakatnya pasti akan sangat bernuansa atau berbeda dengan toriko yang dianutinya. Mungkin itu ya, hubungannya begitu Pak. Jadi membentuk karakter atau sosial masing-masing sesuai corak toriko yang dianutnya. Jauh antara si A, si B, si C itu kan pasti warnanya beda. Itu korelasinya dengan sosial. Bon, monggo, sudah setengah. Oh, pertanyaan apa? Pertanyaan. Ya, ditujukan ke Bertanya aja semuanya satu nih. Ya. Tidak banyak-banyak, gampang. Tadi dijelaskan Pak Anggi tentang mutazilah dengan lebih mengedepankan akal pikiran. Mungkin bisa dijelaskan tentang Hafal. dapat kodok dan kodar Allah. Bahwa hubungannya dengan mutazilah kan harus pikiran. Bahwa orang ini kan jelas dijudge kalau dia 26 menit. masuk surga karena dia amalnya, bukan karena hidayah dari Allah. Mungkin kayak itu. Kemudian dari Pak Irwan tadi jelaskan kontradiktif antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, tapi di sini paham Asy'ariyah sebelumnya itu adalah penganut dari Mu'tazilah, Abu Hasan Al-Asy'ari yang 40 tahun itu sebagai Mu'tazilah. Apakah ini bisa disebut dengan ajaran Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah? Sebab awalnya ini kan dari Mu'tazilah, itu aja ya. Kemudian yang Bener Adita. Ya, tentang Miskawai tadi tentang filosofi Islam. Tapi dia itu seorang filosof Islam, tapi jarang sekali bahkan enggak pernah itu menyebutkan tentang ajaran Islam di dalam filosofinya. Artinya dia itu seorang filosof Islam, tapi dalam menggunakan teorinya jarang menggunakan kata-kata agama. Itu apa yang dimaksud bahwa beliau memang asli filosof Islam, tapi jarang sekali untuk menggunakan cara-cara teknik Islam. Dan yang terakhir Pak Gito, tapi seperti Pak Haji saya juga bingung masalah tarekat hubungannya dengan akhlak dan sosial. Dan cuma satu, di mana letak posisi tarekat di dalam Islam? Posisinya tarekat pada Islam itu agama Islam di Islam. Itu aja. Kan kabar-kabar kan ya. Posisinya di mana? Oh, kan ya, yang siap aja. Yang siap. Siapkan dulu. Jadi posisi tarekat di dalam Islam. Tarekat itu kalau di dalam Islam itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan atau sebuah disiplin keilmuan tersendiri. Contoh ada apa itu alim fikih, yang di mana di situ alim terhadap alim fikih. Yang kedua ahli Al-Quran. Berarti dia paham tentang Al-Quran. Jalan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang melalui Al-Quran. Terus fikih juga seperti itu. Tarekat pun seperti itu. Jadi tarekat itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Bagian, bukan keseluruhan. Intinya kan kalau kita di dalam Islam itu intinya itu kalau digampangkan ini pikir itu kan masuk surga, ya, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian hadiahnya tanpa rasulnya adalah surga dan itu. Dan tarekat ini adalah satu jalan, di mana salah satu jalan yang sebagian orang ada pada kelompok belum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga walaupun orang tarekat bukan itu yang dicari, tapi bilah dari Allah kan. Karena ngomong dari jangan nggak paham. Jadi begini, berarti kan tarekat secara harfiah kan artinya tarekat itu berarti jalan untuk menuju Allah. Jadi jalan kita yang asalnya sesat menuju ke derajat ilahi, mengisahkan Allah. Dengan pertama kalau kita otomatis melaksanakan syariat, kemudian kita melaksanakan tarekat, jalan untuk menuju Allah.
lewat beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh guru musik. Kalau pertama dipahami toriko dulu. Toriko itu kan jalan. Kalau secara artian syariah adalah jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau itu umum masing-masing am, bisa lewat Al-Quran, bisa lewat pendidikan, bisa lewat kopi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ditambah ditafsir toriko qadiriyah dan nasabiyah, berarti jalan mendekatkan diri kepada Allah lewat organisasi qadiriyah dan nasabiyah, yaitu lewat jalan berzikir. Jadi jalan ini umum kaitannya. Sama tak ada rumah khusus lah. Kiranya mursyid, enak murid, salib dengan tingkat-tingkatan syariat, toriko, hakikat dan ma'rifat. Itu sudah taksis, sudah masuk kepada apa itu jenis toriko yang menggunakan amalan-amalan zikir itu tadi. Tapi artian toriko itu sendiri adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau lewat jalannya seperti apa, itu makanya orang itu kadang-kadang torikonya seperti Mbak Maimun juga itu. Torikonya adalah mengajar. Dibahas torikonya adalah melalui jadi hasil. Monggo, yang lain mungkin menjawab. Tadi apa Pak? Yang tadi itu apa itu namanya paham Asy'ariyah itu adalah sekali menggunakan kata agama sebenarnya untuk Ibnu Mas'ud juga menggunakan agama Pak. Nggih, banyak cuma kan di sini tidak jabatan secara uang. Ya, karena dulu ini sekali terkenal dengan humanis agama. Seperti kalau sekarang zamannya Dustur, itu dia boleh jarang sekali menggunakan kata agama di dalam satu negara atau apa. Jadi program dia itu soal politiknya dan lain sebagainya itu dibedakan. Seperti yang saya tangkap dari majalah Panjenengan tadi kan, seorang filosof Islam yang dulunya kan orang Majusi kan, seorang tulis kawin sebelum jalan. Ya tinggal jawab ya. Tahu saya susah. Di sini tuh bukan uji reputasi, bisa nggak bisa. buktinya apa istilahnya kalau Ibnu Mustafa itu dikatakan seorang filosofi Islam, kata dia. Enggak apa, kenapa dia seorang filosof Islam lagi jarang sekali menggunakan kata agama di dalam filosofi. Kan tadi ada maksudnya gitu. Lanjut filosofi Kan Islam dia ada tujuannya, ada endingnya, dia mengatakan itu. Kemudian kayak seperti sunan-sunan kenapa Sunan Ampel kemudian menggunakan kata santri. Kalau beliau kan melihat kalau orang Hindu kan anak-anak yang belajar agama dia kan santri. Nah kemudian santri biar gampang, makanya kata itu diganti. Dia kan kalau orang masuk Islam kan nggak mungkin kata sholat, makanya diganti dengan sembahyang. Nah itu kan ada aturannya. Nah tapi kan apa kayak di Indonesia kami jarang menggunakan kata agama itu, maksudnya saya kan nggak tahu. Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kan seperti itu ya. Sebenarnya itu tujuannya Ibnu Mas'ud juga seperti itu, cuma memang nggak secara rinci disebutkan ya. Di sini tujuan ilmu akhlak adalah membawa manusia kepada kesempurnaan. Kesempurnaan manusia terletak pada pemikiran dan amal perbuatan, yaitu kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Tugas ilmu akhlak terbatas pada sisi amal perbuatan saja. Mungkin ada, mungkin cuma saya tidak menemukan itu, tapi ada hubungannya dengan agama. Kalau saya Belum bisa terima. belum Menangkap. Lanjut Pak Irwan. Untuk pertanyaan saya adalah tentang Asy'ariyah. Apakah bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau saling klaim dan mengklaim dirinya, kedua-duanya ini mengklaim dirinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman pertanyaannya, kalau kita kembangkan,
Kenapa NU itu kan yang di Al-Azhari, Maturidi ke Al-Azharianya, cenderung ke Al-Azharianya. Jadi menurut saya kenapa mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah dikaitkan dengan karena kawan ini NU itu yang diarut ke Al-Azharianya, yaitu menganut pada konsep dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di An-Nahdiyah itu adalah ada tawasud, tasamun, tawazun dan wujud. Nah, mungkin di antara keempat ini adalah keberimbangan antara pemahaman antara pemikiran dengan hati. Maksud begitu. Kalau yang Mu'tazilah kan cenderung mengedepankan akalnya, tapi kalau di Al-Azhariyah itu mengedepankan adalah pada kaitannya dengan keyakinan atau akidah. Tidak begitu. Saya menambah sedikit. Jadi Simpelnya kalau menurut saya Mu'tazilah itu rasionalitas didahulukan, tapi untuk Al-Asy'ariyah itu tradisional. Mungkin itu lebih Apa tradisional itu? ya pemikirannya itu lebih ke masyarakat gitu. Kayaknya Mu'tazilah nggak menjangkau yang sama. Memang menjangkau, cuma menjangkaunya itu mereka tetap mengandalkan kepada akal pikirannya. Kalau Artinya kalau masuk tradisional itu desa maksudnya. mungkin besok pemikiran besok Itu yang salah kaprah. Tradisionalisme itu bahasa Arabnya sunnah. Tapi sunnah dalam konteks ini menggunakan turos, kitab kuning. Jadi orang NU itu dianggap tradisionalis karena merujuk kitab kuning. Orang-orang Muhammadiyah dianggap modernis karena mengedepankan tarjih, tidak merujuk kitab kuning. Jadi kalau ada persoalan keagamaan, yang pertama dilakukan adalah mencari ayat yang relevan dengan masalah itu. Kemudian hadis yang relevan dengan masalah itu. Nanti kalau ada kaul ulama yang relevan ditarjih, ayat pasti yang ditarjih, karena ayat nggak boleh ditarjih. Tapi kalau hadis masih bisa ditakhrij. Nah yang ditarjih kaulul ulama. Ini terbalik dengan kita. Kalau orang itu kan kitab kuning dulu. Tarjih ilal kutub turos. Nah, baru dicarikan ayat yang relevan. Dalam kitab Fathul Mu'in ada berapa ayat? Nah ini harus tahu. Bukan. Di kitab Fathul Mu'in itu ada berapa ayat? Ayat Quran di sana ada berapa ayat? Tidak tahu. Ini siapa? Orangnya Pak Nur. Ya, di Fathul Qorib itu ada berapa ayat? Di matanya banyak itu ketika bicara wudhu itu kan ada dalilnya. Dan di syarah juga muncul. Coba kalian jangan sok pinter, kalian itu hanya sok pinter aja, nggak pinter sungguhan. Coba baca itu kitab-kitab kuning itu. Untuk jadi kiai di kampung itu nggak perlu pinter-pinter, kuasai safina, kemudian takrib. Tapi kuasai betul, nggak hanya punya pengalaman ngaji dulu. Jadi tahu misalnya di Fathul ada berapa ayat, di takrib ada berapa. Kemudian di anak ada berapa? Ada penelitian disertasi tentang fikih itu hanya bedah anatomi ini. Yang normalnya untuk kalangan tertentu, utamanya kiai yang dalam itu nggak ada apa-apa, yang kitab kecil. Yang kelas menengah kan biasanya Buyatul Mustashidin. Bayangan itu biasa saja. Nah kita ini hanya punya pengalaman ngaji, nggak pernah sungguh-sungguh balap, jadi nggak pernah tahu persis. Kalau yang punya pengalaman balap kan pernah deres, besok mau balap, mau baca paslon yang mana, sampai paslon yang mana. Jadi dia tahu persis. Kalau ngaji kan anggar berangkat udah kita pilih bonosak itu. Kalau anak usul, akbar. Coba, saya ingin begini, ada perubahan ritme hidup untuk kalian yang kadung jadi guru itu. Karena kembali ke ilmuwan tadi, mana ada Al-Asy'ari bicara iktidal tawasud. Nggak ada, belas. Dia ini bilang bisa tanya dari kitab mana? Nggak ada, yakin, percaya aja sama saya. Itu saya tadi saya tarik
jika Tapi nggak ada, Asy'ari itu nggak pernah ngomong di kitabnya manapun di Tawasul itu istilahnya PMI itu. Saya besok-besok kan umat ayat model ini ayat. Nggak ada. Saya ini sudah baca semua kitabnya Al-Asy'ari dan saya punya semuanya. Al-Lumah saya punya, Maqalat Islamiyyah wa Ikhtilafil Musallin saya punya. Jadi semua karangan Al-Asy'ari saya punya kitabnya, punya. Pernah saya baca, pernah kita kaji, dan saya sudah biasa ngajarkan seperti ini di hampir banyak kampus-kampus pasca. Nggak ada istilah itu, nggak ada. Nah, tadi pertanyaan, mengapa Maturidi tidak dirujuk? Karena Maturidi dekat dengan Mu'tazilah. Tinggal kalian berani nggak ngomong gitu di depan orang NU? Ya pasti nggak berani, lo nggak pintar kok. Kalau pintar ya berani. Jadi aspek-aspek ilmu kalam itu kan nggak banyak toh. Tauhid, kemudian wa'du wa'id, al-adlu, kemudian apa? Qadha, qadar, kemudian yaumul akhir, kemudian sifat. Di antara 6 aspek yang menjadi kajian dalam ilmu kalam, Al-Maturidi itu yang mirip dengan Asy'ari hanya tentang sifat. Selebihnya itu ikut Mu'tazilah. Jadi kalau orang bilang ilmu itu berkala merujuk Asy'ari Maturidi itu pasti bohong. Kan? Karena Pak, dari 6 aspek tentang ilmu kalam, Al-Maturidi itu yang mirip Asy'ari. Sekarang pertanyaannya, mengapa dalam sejarah muncul anggapan bahwa Al-Maturidi bagian dari Asy'ari? Itu kan terjadi pada masa Mutawakkil setelah Ma'mun mati, dikalahkan oleh Mutawakkil. Dari sebelumnya Ma'mun membunuh Amin. Itu sama-sama anak dari Harun ar-Rasyid. Yang Amin itu anak permaisuri, yang Ma'mun anak selir. Istri siri, bukan selingkuhan, bukan. Anak istri siri. Lah Ma'mun cerdas, pintar, kemudian dia bermu'tazilah, yang Amin tidak bermu'tazilah. Mereka berebut kekuasaan. Normalnya Amin dulu. Tapi orang di lingkungan istana nggak milih Amin, karena Amin bodoh, pekerjaannya mabuk, teler, sebagainya. Kok bisa? Bisa, ya selirnya 27. Satu di antaranya siapa namanya? Kerabat Husain yang menyiapkan badik. Jadi ketika mau dijimat sama siapa? Yazid, dia sudah siapkan badik untuk dibunuh. Gak pernah baca itu buku pada Karbala. Baca lah, ya kan asik. Ini suka baca Freddy, baca. Lihat bacanya, baca produk Freddy. Nah, jadi nggak ada istilah tasawuf, nggak ada. Dan Maturidi itu sangat dekat pemikirannya dengan Mu'tazilah, kecuali satu hal sifat. Nah, ketika Ma'mun udah dikalahkan oleh Mutawakkil, pertanyaan mengapa Mutawakkil menang? Karena Mutawakkil punya pandangan seperti Al-Asy'ari, didukung oleh tadi itu benar kiai-kiai pedesaan. Jadi kekuasaan Bani Abbas yang di desa-desa, yang di kampung-kampung, umumnya mereka tradisionalis. Bukan besoknya loh ya, karena mereka lebih merujuk ke kutubutur ras berbanding model Mu'tazilah yang yuqaddimunal aqla minal ayat wal hadis dan seterusnya. Nah, jadi Pak Said Akil selalu bertanya, mengapa orang Islam di dunia umumnya lebih senang dengan Al-Asy'ari? Ya karena lebih mudah dipahami. Ajaran Al-Asy'ari kan identik dengan fatalisme, ajaran pasrahan. Yang berkembang di dalam masyarakat Jawa itu filsafatnya apa? Mangan ramangan kumpul. Ya iya. Mu'tazilah nggak mau. Kerja keras, dapat untung banyak. Kalau berangkat bukro subuh ke pasar, pulang jam 4 sore. Saya nggak payu-payunya jual duit itu. Kalau kalian nggak bolos datang ke kampus kuliah sungguh-sungguh,
Lumayan toh. Gak paham band, paling nggak ngerti delokno kan lumayan. Lah iya, nah sekarang yang nggak datang dapat apa? Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kepastian. Sekarang cewek-cewek kan doyan kepastian. Yang penting kepastian. Cowok jelek nggak apa-apa, yang penting pasti. Ganteng nggak jelas. Tapi gajinya kayak satpam. Ya. Lah iya kan. Nah, jadi Al-Maturidi itu punya pemikiran yang mirip, alasannya hanya satu, sifat, selebihnya itu qarib jiddan dengan Mu'tazilah. Makanya dalam konteks NU kita selalu sebut Al-Asy'ari pertama baru Maturidi. Karena kita sebenarnya jarang rujuk. Saya punya di rumah, Kitab Tauhid lil Maturidi. Itu sangat Mu'tazilah. Kecuali satu hal. Nah, usia Al-Asy'ari dengan Maturidi hanya selisih 4 tahun. Makanya jangan lupa, nama pelajaran kita ini sejarah pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam. Ada sejarahnya. Jadi produk-produk pemikiran para ulama itu dilihat dari perspektif sejarah. Peradaban yang dicapai umat Islam juga dilihat dari perspektif sejarah. Jangan lupa, sejarah dalam konteks ini adalah perspektif, cara pandang untuk mengkritisi. Mana bisa orang yang hanya selisih 4 tahun kemudian jadi guru murid? Kapan ketemunya? Ayo Mas Kuncen, sekarang berapa usia? 50. Saya 49. Katakan saya 44. Kira-kira kapan saya akan ngajari saya? Apalagi tinggalnya di tempat yang sangat jauh. Al-Asy'ari itu di Baghdad, Al-Maturidi Bukhara, Samarkand. Nggak pernah ketemu. Tapi ketika Mutawakil menang, maka otomatis madhabnya adalah Al-Asy'ari. Maka muncul FPI, yaitu disisir, disweeping. Orang-orang yang berpaham Mu'tazilah ala Ma'mun disweeping. Jadi urusan sejarah sweeping itu dari dulu ada. Dari masa Khawarij kan, malam Yakub Bayu sweeping, bahkan dibunuh. Tapi pada masa itu nggak sampai saling bunuh. Nah, itu kemudian Al-Maturidi ditangkap karena ngaku sebagai murid Al-Asy'ari, dilepas. Jadi bertakliyah, ngaku muridnya Al-Asy'ari, tetapi pandangan-pandangannya sangat Mu'tazilah. Boleh tak? Boleh, daripada dibunuh, lebih baik bujui gitu kan? Kalau kamu ini nggak pinter terus mau bujui apa? Mau bujui siapa? Si pinter bujui kan si pinter. Dan sekarang dalam konteks sejarah pemikiran Islam, Ibnu Musa itu dikenal sebagai apa? Pak Guru. Di akhlak Dia itu dikenal sebagai filosof akhlak. Dan akhlak itu kira-kira ada di mana levelnya? Pada syariah atau qabla syariah? Pada syariah. Jadi nggak penting loh ngomong agama. Tasawuf, tarekat itu kan urusan nawafil, ya. Tapi jangan lupa, mafrudotnya harus selesai. Jangan ke masjid sholat ba'diyah toh dan asarnya apa? Dulunya enggak mungkin. Jadi memperbincangkan tarekat, tasawuf, akhlak itu pasti melampaui syariat. Syariatnya selesai, tapi karena pandangan tidak diyakini sempurna, maka kita datang dengan nawafil. Lam natayakan bi anna mafruḍatan kamilatan fa na'ti ilaihim bil nawafil bil masnunah. Jadi karena cara pandang bahwa yang mafruḍat dhuwur kita loh belum sempurna, maka disempurnakan dengan ba'diyah, qobliyah, zikir dan sebagainya. Kalian kan suka dengar tau ngajinya Gus Bahar itu ya. Orang-orang yang soleh yang alim itu kan nggak penting ngomong tarekat tasawuf, udah lewat. Nah, bagi kita yang masih ada pada posisi syariah, ya akhlak jadi penting, tarekat jadi penting, tasawuf jadi penting. Karena apa? Itu semuanya kita hadirkan untuk menyempurnakan yang mafruḍat, gitu loh. Cara berpikirnya seperti itu. Nah,
Ibnu Miskawayh ini kan dikenal sebagai filosof akhlak. Sekarang kita lihat pengertian akhlak menurut Ibnu Miskawayh mirip dengan produk Al-Ghazali. Akhlak itu apa sih? Apa akhlaknya? Ya, bahasa Arabnya panjang pengertian itu gimana seorang tarbiyah. Kalau tadi ketika disampaikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh dalam pemahaman saya itu seperti gerak refleks seperti itu. Iya betul. Sama dengan Ghazali. Kalau gerak refleks itu kan tidak bisa dipelajari, itu keluarnya itu ya refleks. Kan tidak bukan refleks, seperti refleks. Bukan refleks. Bukan kuwah mutaharikah, tetapi seperti kuwah mutaharikah. Jangan salah paham. Orang yang suka salah paham itu karena begini. Yang mirip-mirip dianggap sama. Enggak sama. Modulan itu. Beda tipis. Dalam filsafat Ibnu Sina itu ada istilah al-quwah al-muharrikah. Ada al-quwah al-mutaharrikah. Kalau saya pegang wajahnya Nia ya, kira-kira dia akan diam saja atau menangis? Diam. Diam karena takdim. Pandangan saya. Dia akan menangis karena kuwah mutaharrikah. Saya kan bukan mobil, enggak boleh. Tapi ketika dia yakin betul bahasa dunia, kan biasa tuh guru nepuk-nepuk muda, nepuki batu kadang-kadang. Kalau nggak bisa jalan, ya kita kan biasa. Nah jadi yang mutaharikah itu yang reflektif. Kayak misalnya saya lempar nih ayam pagi ke mata, matanya kan nutup otomatis, itu refleks. Pekerjaan refleks itu tidak karena otak ya, otomatis, motorik. Jadi kalau kita mau diserang siapapun, ya akan otomatis itu mutaharikah. Nah, hayatul nafsi tasduru anhal af'al duna fikrin wa rawiyatin. Itu pasti akan melahirkan gerak-gerak refleks, tapi bukan gerak refleks. Jadi ini papan tulis kotor. Di otak kita ada konsep bahwa murid tidak boleh membuat tidak nyaman gurunya. Kemudian terus proses intelektual kan nggak berhenti. Loh, kalau guru mau masuk kelas sementara papan tulis masih kotor, pasti nggak bikin nyaman itu. Jadi begitu kamu masuk kelas melihat papan tulis kotor, maka tergerak hatinya untuk segera membersihkan papan tulis. Apa harapannya? Gurunya nyaman di kelas. Itu bukan gerak refleks karena ada proses ta'akul. Jangan ngedisi. Kotor ini dosanya berubah, dosa aku karena bisa. kan bikin super toh. Terus kalau wah ini harus dibersihkan, dihapus. Itu akhlak. Duna rawiyatin wa fikrin. Kamu nggak mikir juga. Pokoknya ini pasti bikin sumpah buruk, hapus saja. Tetapi jangan lupa, munculnya gerakan-gerakan spontan seperti itu karena ada proses ta'akul. Artinya apa? Harus ada konsep baik yang nempel di otak. Makanya kalau ada orang pintar akhlaknya buruk, itu kejahatan luar biasa. Tapi orang bodoh-bodoh akhlaknya buruk, biasa saja. Kayak anak-anak yang di pinggir jalan kan suka misu itu. Ya. Karena apa? Di otaknya nggak ada pilihan-pilihan yang lain. Saja kalian kan bisa misu itu, tapi hanya pakai istighfar, astagfirullah. Kan sebenarnya dancuk itu. Nolai ya Pak. Tapi kita ya enggak. Jadi ini hanya perbedaan pola saja. Kita ini sesungguhnya misu tapi dengan cara-cara yang baik. Karena apa? Di otak kita ada banyak pilihan-pilihan konsep untuk mengekspresikan visual itu. Nah tapi kalau yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, terus jadi pengamen di jalanan, dapat pengaruh buruk dari terminal. Terminal biasa tuh pengen jenis bukan selain itu cuma gitu aja nggak harus. Kamu bisa nggak lama itu? Nggak bisa. Harus cari judi ditutup rapat. Di luar santri, itu sih dodol, nggak tahu ngerti. Karena ada hadis-hadis modul itu ya. Kalau mau sehat, kalau
kalau pipis duduk. Kalau minum jangan pernah sambil berdiri. Kan ada hadisnya. Tapi kan diketahui kita belakangan saja, tidak dari dulu. Jadi benar bahwa akhlak itu gerak spontan. Nah pertanyaannya, apa yang mendorong kita untuk bergerak spontan? Nah, tadi ada amalia ta'akul, kerja intelektual. Kita tahu ini baik atau tidak. Nah ada hadis, kalau kita meminggirkan batu di tengah jalan, ya itu sedekah. Mengapa ini jadi sedekah? Karena akan menyelamatkan banyak orang. Jadi ketika kita melihat ada batu bergerak hatinya, kemudian kita pindahkan, itu menjelaskan kita akhlaknya baik. Tapi model Anggi kan tidak gitu. Kembali tengah bagus. Kita jalan lewat arwah sandung tidurnya tak jujur lah. Layani. Modus ya lah. Modusnya pasti jahat lah. Jadi yang identik, yang mirip itu tidak mesti sama. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita sudah ada pada posisi akhlak, tasawuf itu yang syariat harus selesai, nggak boleh tidak. Harus selesai. Maka diperlukan pemahaman holistik dari syariat dulu, baru kemudian tarekat. Ya. Jadi tarekat di sini jangan dipahami yang macam-macam lah. Hanya bagaimana jadi mekanisme bagaimana bertakarub pada. Mekanisme bagaimana kita bertakarub pada. Nah, masing-masing ulama hebat ini berkreasi menghasilkan produk yang berbeda. Kodiliyah A, Kodiliyah, Naksabandiyah B, kemudian Naksabandiyah saja C, Sadiliyah D, Polidiyah E. Itu kan produk istihad dari masing-masing ulama hebat ini ketika dia merumuskan mekanisme takon. Jadi nggak perlu panah hati terhadap tarekat. Kalau ngerti tasawuf, nggak usah tarekat, nggak butuh mursyid. Kayak saya nggak perlu tarekat. Saya sudah bertasawuf. Oh, saya dokter tasawuf. Lalu apa hubungan tarekat? Maksud apa namanya? Baik sama Gusti itu saya. Bukan makom. Gusti itu saya. Dulu saya sering jasa Gusti di mana-mana, suruh ngaji. Jadi kalau istighosa terus khususnya pada dikir itu Gusti sendiri. Tapi kalau ngaji mau itu saya setengah jam bayarannya 15 juta. Ya, makanya jadi mursyid itu diperebutkan. Kalau santri pengangguran pintar terus nggak mau jadi mursyid itu goblok. Lo jadi mursyid juga akeh. Nggak usah jadi guru yang biaya sertifikasi, nggak usah.